Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, masih bersama lagi di channel Mas Aan. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa masalah yang sering dihadapi oleh pengguna Adobe Premiere Pro. Jadi sebenarnya itu bukan masalah sih ya, tapi ya juga bisa jadi masalah. Itu bisa satu, tergantung laptopnya yang spesifikasinya di bawah standar. Yang kedua, bisa jadi ketika proses penginstalannya ada yang keliru. Dan yang ketiga, memang dia belum tahu karena dia masih pemula. Oke, pada kali ini saya akan bahas beberapa masalah yang sering terjadi oleh para editing pemula. Dan tentunya masalah ini bukan masalah yang sepele, bisa jadi serius dan bisa jadi memang masalah sepele. Oke guys, sebelum menuju ke tutorialnya, alangkah baiknya kalau kalian tekan tombol subscribe dan like-nya ya guys. Karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kalian tekan tombol subscribe. Kalau nggak percaya, silakan deh tekan tombol subscribe dan like-nya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya guys, agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi di video-video terbaru saya. Kita langsung menuju ke aplikasinya Adobe Premiere Pro. Untuk masalah yang pertama, yakni ketika kalian menemukan tampilan workspace-nya ini acak-acakan, jadi tidak sama dengan apa yang ada dalam video saya ini. Di sini kalian nggak usah khawatir, karena mungkin pada suatu ketika kalian nggak sadar ngeklik sesuatu, akhirnya berantakan dan acak-acakan. Oke, langsung saja kalian bisa mengaturnya di sini. Kalian pergi ke Window, kemudian Workspace. Nah, di sini kalian klik Editing. Maka setelah kalian klik editing, tampilan di layar kalian dan layar saya akan sama. Kalau itu masih belum bisa, kalian pergi ke Reset to Save Layout atau Alt Shift 0. Nah, jadi nanti tampilan kalian akan sudah kembali seperti yang ada pada monitor saya. Tampilan kalian dan tampilan saya sudah sama. Oke, selanjutnya yakni nggak bisa double ataupun numpuk efek. Nah, mungkin kalian pernah mengalami ketika kalian sedang mengerjakan suatu project, di situ kalian sedang menambahkan efek. Nah, dan di situ efek satu dan efek kedua kalian tidak bisa menambahkan efek yang kedua. Biasanya yang sering, yang pasti nggak bisa ditumpuk, itu biasanya efek slow motion dan efek stabilizer. Oke, di sini saya akan kasih contoh, kasih efek slow motion. Jadi di sini ini biasa saya kasih slow motion. Saya naikkan dulu videonya. Klik kanan, speed duration, slow motion. Saya kasih slow motion 50. Oke, di sini saya sudah menyiapkan suatu video yang sudah saya kasih efek slow motion. Kelihatan ya slow motion. Nah, di sini saya akan tambahkan efek stabilizer. Warp stabilizer. Nah, maka dia akan muncul peringatan merah. Warp Stabilizer request clip dimension to match sequence fixed by nesting. Nah, artinya kedua efek ini tidak bisa digabung. Jadi di situ dalam kurungnya sudah ada solusinya. Jadi kalian nggak usah khawatir. Fixed by nesting. Maka selesaikan dengan nesting. Caranya adalah kita unduh dulu, Ctrl Z, kita hilangkan efek stabilizernya. Kemudian kita klik kanan pada video tadi, kita klik nest. Nah, di sini kalian bisa ganti nama atau kalian tetap seperti nesting sequence 1, nggak apa-apa, saya kasih nama 1 kalau saya biasanya. Nah, nesting ini seperti halnya kalian membuat sebuah folder. Jadi, footage yang ada di situ, dia akan masuk ke folder yang lebih dalam lagi. Ketika kita klik nestingnya ini, maka dia akan keluar. Nah, nesting 1 ini yang saya namai 1. Dia akan keluar di sini. Ini sequence kita. Kita bisa tutup. Oke, setelah kita nesting, maka kita coba. Boom. Warp Stabilizer sedang memproses. Kita bisa melihatnya lewat sini, efek control. Nah, di sini dia sedang bekerja 7%, 8%. Oke, masalah kedua selesai. Kemudian kita lanjut masalah yang ketiga. Mungkin suatu ketika kalian tidak bisa menambahkan suatu efek transition.
Saya kasih contoh. Efek, kita close stabilizer-nya, transition, dissolve, kita kasih film dissolve. Di sini dia tidak bisa ada transisi perpindahan antara video 1 dan video 2. Dia hanya ada pada video 2. Video yang pertama ini dia tidak terkena efek transisinya. Beda ketika kita taruh di dalam sini. Di sini jelas antara video 1 dan video 2. Di sini ada efek transition yang masuk kepada kedua video ini. Maka perbedaannya akan semakin bagus. Nah, sesuai. Oke, bagaimana solusinya? Sama. Solusinya seperti tadi. Kita klik video ini yang tidak terkena efek tadi, kemudian kita next lagi. Nomor 2. Nah, setelah itu baru deh, boom, kita bisa menambahkan efeknya. Nah, cocok. Oke, kita sekarang menuju ke masalah berikutnya. Mungkin sebenarnya ini bukan masalah sih. Bisa jadi ini kalian bingung mencari file yang sudah ada pada timeline, kemudian kalian mencari file yang ada pada project, cari file aslinya di project. Karena saking banyaknya file, ini mungkin belum seberapa. Mungkin kalau kalian punya project besar dan banyak file di situ, banyak footage, maka cara mudah untuk mencari file yang ada di timeline pada file dasarnya di project sini. Oh, ini video ini ada di bagian mana ya? Kalau saking banyaknya, kita klik kanan, kemudian kita pilih refill in project. Klik. Nah, maka dia akan keluar di sini. Oh, ini file aslinya dari video ini. Kita coba lagi yang lain. Kita klik pilih refill in project. Nah, dia akan keluar. Oke, kita lanjut ke masalah yang selanjutnya. Nah, masalah ini sering terjadi oleh para editing pemula. Hampir rata-rata 80-90% semua editing pemula hampir mengalami masalah tersebut. Oke, apa itu masalahnya? Masalahnya ini media offline. Media offline di sini file hilang. Loh, kok bisa hilang? Nah, di sini aslinya bukan hilang filenya. Namun si program Adobe dia tidak bisa melacak keberadaan file karena mungkin satu, filenya sudah kalian ganti namanya. Yang kedua, filenya sudah kalian pindah tempat posisinya. Mungkin yang pertama di folder C, di data C, mungkin pindah ke data D, atau dari folder A, kalian pindah ke folder B. Nah, itu masalah penempatan file. Jadi si aplikasi Adobe ini dia kebingungan mencari file yang sudah kalian pindah. Oke, kita kasih contoh. Nah, ini contoh Adobe yang sedang bingung mencari filenya karena file sudah tidak pada tempat semula. Oke, dia akan mengalami media offline. Bingung dia, media host legs, offline media. Dan kebanyakan orang mengalami kayak gini. Oke, pada masalah ini kalian nggak usah bingung, kalian nggak usah khawatir, kalian nggak usah tegang, kalian masih bisa mencarinya, santai saja. Bagaimana caranya? Langsung saja kita klik kanan pada file yang hilang. Kemudian kita klik link media. Nah, di sini mungkin kalau file yang hilang 1 dia akan muncul 1, kalau file yang menghilang 2, 3 dia akan muncul 3. Nah, di sini kalian tinggal mencari file yang sudah kalian pindah tadi. Kalian ingat-ingat, file ini kalian pindahkan kemana atau kalian ganti namanya menjadi apa. Contoh kita lihat di sini, file namanya video 2018-2050. Kita ambil belakangnya 4551. Oke, kita klik locate. Nah, di sini kalian cari di mana file yang awalnya kalian pindahkan tadi. File yang tadi itu kalian pindahkan ke folder yang mana. Kalian ingat, di sini saya memindahkan ke memori Oppo. Nah, di sini memori Oppo 4551. Setelah itu, klik OK. Dan boom, filenya sudah kembali seperti semula. Kuncinya kalian harus ingat
file yang sudah kalian pindahkan, karena kalau kalian tidak ingat atau mungkin filenya terhapus, itu masalah yang sangat besar dan tidak bisa dikembalikan. Oke, ini mungkin beberapa masalah yang sering terjadi oleh para editing pemula. Ya, sebenarnya juga bukan masalah sih. Mungkin ya memang kurang tahu saja, kurang pengetahuan saja. Ya, bisa juga dikatakan masalah juga sih, problem, karena dia tidak tahu. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, and komen pada video ini. Mari kita dukung karya anak bangsa. Semangat muda, semangat produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.